Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya karena ya Al-Fatihah. Ya karena ya hajatin wa hajatin Barakallahu ta'ala al-Fatihah. Iya karena itu iya karena saya syurga mustaqim syurga ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Monggo ngaji dilanjutkan kembali teruskan bahwasanya pembahasan tentang jasad, jasad roh, roh plus rasa. Jadi pembahasan tentang rasa ini ilmu yang terdalam daripada suatu menjurus suatu keyakinan dan bagaimana kita menempatkan suatu perkara benar apa salah, cocok atau tidak cocok, perlu diikuti atau tidak diikuti. Jadi pembahasan tentang jasad, jasad itu ilmu syariat sing bagian luar yaitu pandi jasad ini jasad ya. Jasad terus jasad roh nalikane awake dhewe mau turu, ngimpi, utawa koma dimanapun anda berada jadi sampai awake dhewe ini mulai dekat karo ilmu ning jasad roh terus rasa. Sekarang kita pembahasan tentang berdasarkan ilmu rasa. Kenapa? Ya ayyuhalladzina aman. Jadi di dalam roh itu ada rasa, yang rasa di situ menguasai seluruh roh, jasad dan jasad roh dikuasai oleh rasa. Dari rasa iki Allah Ta'ala menguasai langit bumi sini dari rasa ini. Jadi makanya kita akan mengkaji tentang bagaimana kita untuk mencapai suatu perkara yang di situ harus melewati ilmu hakikat, ilmu rasa, ilmu rasa. Contohnya sekarang itu fenomenanya orang mengatakan bahwasanya si A ini wali, si ini wali, si itu wali. Waliullah. Waliullah itu apa? Waliullah itu kan kekasih Allah kan? Pembahasan waliullah itu kekasih Allah. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang waliullah, orang yang dikasih Allah, kasih rasa itu kan berasal dari rasa, rasanya Allah yang mencintai makhluknya Allah atau kaulannya Allah. Jadi rasane Allah sing tresnani ning makhluk Allah. Jadi umpama anak ustaz, anak kiai, anak menungso sapa wae sing dinobatkan sebagai waliullah yaitu orang-orang sing ditresnani Allah. Nah, sing weruh waliullah iki mau sebenarnya ya dudu menungso. Dadi lak menungso muni kae waliullah itu waliullah. Loh, dasarnya apa? Bahkan orang gila saja dikatakan itu waliullah. Luar biasa. Fitnah dunia saya kira luar biasa. Waliullah itu siapa? Sebenarnya al-waliyu itu maknanya ya dari Allah. Al-waliyu itu maknanya ya sang maha pengasih, sang maha kekasih dan sang maha pengasih. Ya. Secara qat'iyah waliullah itu umpama dimaknani kekasih Allah, ya Nabi Muhammad Rasulullah kuwi kekasih Allah. Jadi makanya swarga itu dijamin dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu swarga dijamin Allah Ta'ala. Jadi akhirnya Nabi Muhammad itu tak pernah berpikir tentang saya ini harus bagaimana. Ya tahunya cuma manfaatnya orang yang. Jadi Nabi Muhammad itu cuma bermanfaat bagi orang yang lain. Jadi pikirannya gak memikirkan tentang bagaimana saya nanti akan ditempatkan oleh Allah. Tapi di Allah Ta'ala dijamin sebagai
sebagai kekasihnya Allah yang akan ditempatkan di surganya Allah. Jadi urusan ilmu katresnan, umpama si A, si Fatonah cinta sama si Toib. Jadi urusannya kan rosok, jadi tidak bisa dilihat, bisanya dirasakan. Dan sedangkan yang merasakan itu adalah yang mencintai atau sing tresnani. Umpama iki waliullah berarti katresnani Gusti Allah. Otomatis yang tahu tentang rasa, tentang kasih sayang, tentang kecintaan itu cuma Allah. Karena itu Allah yang diberikan waliullah, kecintaannya Allah, katresnani Allah. Jadi sing ora wali ki ya Allah. Jadi kalian Allah Ta'ala kan gak weruh. Ning kewaliannya menungso itu kan gak weruh. Sing weruh ekor Allah. Kenapa? Makanya ayatnya Al-Quran Innallaha huwas samiul basir. Dan kami data ningali cuma Allah. Al-Hadi dat kami maha tahu cuma Allah. Jadi makanya yang tahu wali cuma Allah. Ketika ada orang mengatakan wali si A, wali si B, wali si C, berarti kontinunya itu kan karena kecintaannya kepada seseorang. Maka dia memutuskan bahwasanya waliullah. Mengapa dikatakan waliullah? Pada dasarnya bukan waliullah. Ya wali yang mengatakan tadi. Oh, si A kayak katresnanku. Si B kayak katresnanku. Berarti sing ngrasakne tresno ki aku. Aku sing ngrasakne tresno ning si A. Ketika saya lillahi ta'ala kalau katresnan itu sing duweni Allah, maka sayanya hilang. Aku ini gak enek, sing enek mekor aku Allah. Jadi katresnane Allah. Jadi mengatakan bahwasanya dia adalah wali katresnane Allah. Itu baru. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya itu waliullah, tingkat kemakrifatannya ilmu harusnya tinggi. Kenapa? Dia harus manunggal, harus menyatu dengan kemarifatannya Allah. Jadi yang maha tahu cuma Allah, yang marifat itu cuma Allah. Jadi ketika orang mengatakan waliullah, orang itu harus tingkatan ilmunya harus marifat, sudah nyampe kemarifatannya Allah. Jadi dia sudah tidak merasakan bahwasanya keberadaan kemanusiaannya. Dia harus merasakan cuma keberadaan Allahnya. Jadi maka tiada yang maha melihat selain Allah. Jadi dia sudah tidak melihat dirinya itu sebagai manusia karena dia sudah melihat bahwasanya fi wujudi illallahnya. Dia tidak melihat dirinya karena dia cuma melihat Allah. Maka dia mengetahui bahwasanya dia Allah yang mengetahui. Bahwasanya dia kekasihku. Kan kayak gitu kan? Makanya kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah. Ketika tingkat kemarifatan manusia sudah nyampe kepada puncak keilmuannya, maka dia lupa atas kemanusiaannya. Cuma mengingat kepada Allah karena afdalu dzikri falam anahu la ilaha cuma mengingat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mengingat dirinya sebagai manusia. Karena dia akan mengingat dirinya adalah yang ada cuma Allah. Makanya ilmu seperti ini itu diulangnya secara umum itu ya memang berbahaya. Karena apa? Nanti tingkat kepahamannya itu yang berbeda. Jadi hadi Allah, hidayah Allah antara satu sama yang lain itu berbeda. Kadang orang ini kuno ditulungi Allah Ta'ala ngrungokne, ditulungi Allah Ta'ala berpikir. Tapi hatinya, hidayahnya tidak disampaikan kepada orang ini, maka dia tidak akan mengetahui sesungguhnya yang disampaikan. Cuma mendengar dan berpikir. Jadi makanya di sini letaknya. Jadi ketika orang mengatakan bahwasanya dia itu waliullah, kudunya yang mengatakan itu sudah Allah, yang melihat sudah Allah, yang mendengar sudah Allah. Tapi mengapa saya mengatakan sudah Allah? Jadi tingkat kemarifatannya manusia yang mengatakan itu waliullah adalah dia sudah mencapai kemanunggalannya dengan Allah. Maka dia sudah tidak mengingat bahwasanya yang cuma melihat, mendengar, dan mengetahui cuma Allah. Jadi apa yang dia putuskan adalah keputusan Allah. Maka sing wali iya wali. Yang tahu wali cuma wali. Kenapa? Al waliyu itu Allah.
Jadi Allah mengetahui Allah. Jadi yang tahu tentang Allah itu ya Allah itu sendiri. Makanya pengkajian wahdatul wujud itu harus ngaji. Mengapa kok demikian? Iya, mungkin ada manusia tadi. Oh, gitu sih. Jadi makanya, jadi ketika kita menilai waliullah tentang kewalian Allah, maka kita lihat dulu syariatnya bagaimana. Ketika syariatnya itu sudah nyampe, sudah seperti Nabi Muhammad, surah buka aurat dibuka, terus perkara sing dilakoni Nabi Muhammad sudah dilakoni, selain dilakoni secara syariat itu api, baru rasa nyambung kepada Allahnya, maka itu baru kita katakan perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan. Kenapa? Kadang aneh wong gendeng bareng diwalek-walek no kan Gusti Allah. Lah Gusti Allah sing malekno pas. Tapi lah sing malek-malekno menungso iku sing luar biasa. Kenapa? Tutup ini kehebatan, belah lautan, belah bumi, menurunkan hujan, menghentikan hujan, terus nih kono persepsi ini mengeluarkan uang. Lah saya menghentikan hujan itu pasti wali. Yang membelah lautan itu pasti wali. Yang mengeluarkan uang itu pasti wali. Tapi al-waliyu jangan ditujukan kepada manusianya. Al-waliyu itu harus ditujukan kepada Allahnya. Kalau al-waliyu ditujukan kepada kemanusiaannya, ya menungso iki lho gak kuasa dadekne apa-apa. Lho langit bumi saisine iku sing dadekne Allah. Dan ketika kita melihat sesuatu hal kekuasaan Allah, kita lupa dengan Allahnya, tapi ingat kepada manusianya. Akhirnya yang hebat manusianya. Kalau manusia ini hebat, di rumah ibadah setimbang manusia liane, akhirnya diwali-walikan. Al-waliyu tetap pada Allahnya. Al-waliyu bukan kepada manusianya, tetap pada Allahnya. Jadi makanya jadi maksud al-waliyu wali itu Allah. Nah, wong mengatakan itu wali ini Allah. Maksudnya wong sing cedhek dening Allah itu wali. Orang yang dekat dengan Allah. Mengapa? Wong sing cedhek dening Allah Taala. Wong itu termasuk bagian katersnane Gusti Allah. Maka disebut wali. Jangan ukuran wali lagi krono niku kaya dene duduknya kaya ilmu sulapane. Yo. Banyak sekali orang yang melakukan seperti itu.
Banyak yang bisa seperti itu. Tapi tetap jangan lihat orangnya, Allahnya. Ketika uang itu mau rasa niki sudah bertempat kepada Allahnya, tidak kepada yang lainnya. Bahkan sampai melihat sesuatu hal yang aneh dan yang tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal karena yang dilihat itu Allah. Justru sampai yang melihat Allah itu tadi kekasih Allah. Justru sampean yang melihat kepada Allahnya tadi, bersaksi atas kekuasaan Allahnya tadi. Ya kui sampean ku kekasih Allah, katresnane Allah. Bukan orang-orang yang dibuat fitnah oleh iblis atau setan. Oh, orang ini diberi kekuatan oleh Allah, akhirnya iblis kalau setan masuk di dalam suatu lingkup seperti ini akhirnya membuat fitnah di dalamnya, biasa akan-akan yang hebat itu manusianya. Ya, akhirnya orang yang tidak kuat tauhidnya, imannya tidak kuat kepada Allah, akhirnya bahwasanya itu yang hebat manusianya. Bukan seperti itu. Itu kan termasuk di budaya iblis setan. Sing nikono supaya awake dhewe iki mau mengatakan bahwasanya daripada manusia ini tadi lah yang hebat. Seharusnya yang hebat itu Allahnya. Tadi orang yang melihat suatu kehebatan dan orang itu mengatakan bahwasanya yang hebat itu Allah, tiada yang hebat selain Allah. Itu baru kekasih Allah. Bukan enek patokan iku kudune duwe kekuatan seperti itu wes. Seluruh kekuatan langit bumi seisinya itu cuma milik Allah. Makanya pandangan kita tentang waliullah hati-hati. Kadang kita mengatakan si A itu waliullah, akhirnya kelakuannya diturun ke awake dhewe padahal kelakuannya wong bener. Diturun ke awake dhewe. Ojo. Kalau ingin meniru suatu kelakuan, Nabi Muhammad itu sampai laku, sampai turun. Sampai turun kelakuannya. Nabi Muhammad perintahnya awake dhewe itu nutupi aurat. Ya sing nutupi aurat kuwi mau sing dilakoni awake dhewe. Ojo pas wong muda barang sampai contoh itu kayak waliullah aku bilang. Ojo. Jangan. Ketika awake dhewe kudu mlaku miturut aturan syariat, setelah syariat diikuti ngaji sudah berlaku, maka kita miturut aturan tarekat. Ketika tarekat sudah berlaku, kita masuk ke aturan hakikat. Ketika hakikat sudah ketemu intisari dari hakikat, maka kita akan menuju ke kekuasaan Allah. Ketika kita sudah bertempat kepada kekuasaan Allah, tidak ada sekutu di dalamnya, maka kita sesungguhnya dan menepati kemarifatan Allah. Yang marifat tetap Allah. Kita cuma bertempat saja. Tapi kita yang melihat ini Allah, bukan mata ini yang melihat. Yang mendengar ini Allah, bukan telinga yang mendengar. Kenapa? Kita sudah menepati kekuasaan Allahnya yang hakiki, yang kemarifatan tadi. Jadi sesungguhnya yang kuasa melihat langit bumi isinya itu Allah, bukan manusia. Yang kuasa mendengarkan apapun suara itu cuma Allah. Yang kuasa didengarkan adalah wujudnya Allah. Jadi tiada selain Allah yang ada. Cuma Allah. Allah. Jadi ketika manusia sudah menempati kekuasaan Allah dan dia merasakan kekuasaan Allah, maka dia akan berkata bahwasanya yang maha kuasa cuma Allah. Karena selain Allah tiada yang maha kuasa. Jadi keberadaan kita saja itu bertempat kepada keberadaan Allah. Yang ada itu Allah. Kita sesungguhnya tidak ada. Yang ada itu Allah. Jadi keberadaan kita bertempat kepada keberadaan Allah. Dan kalam kita bertempat kepada kalamnya Allah. Dan penglihatan kita bertempat kepada basirunnya Allah. Makanya kalau kita tidak memahami tentang wahdatul wujud, akan keliru pandang. Kalau kita melihat manusia hebat, jangan dilihat manusianya, yang dilihat itu Allahnya. Karena la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika orang sudah nyampe kepada kemarifatannya, yang tadinya kalimat tauhid itu la ilaha illallah, dia bersaksi atas Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Ketika dia sudah menempati kekuasaan Allah tadi dan menempati makomnya kemarifatannya Allah tadi, maka dia akan berpindah la ilaha illa ana. Karena ingsunnya manusia itu manunggal marang ingsunnya Allah. Jadi yang ada cuma ingsun Allah. Jadi hati, akal dan pikiran dan rasa cuma melihat Allah, cuma bersaksi atas Allah. Kenapa? Allah menjadikan jasad cuma bersyahadat pada Allah. Allah
Allah menjadikan jasadnya roh cuma bersahadat kepada Allah, bersaksi kepada Allah. Dan Allah menjadikan roh cuma bersaksi atas Allah. Dan Allah menjadikan rasul cuma bersaksi dan bersahadat kepada Allah. Dan Allah menjadikan keyakinan cuma bersaksi kepada Allah. Dan Allah menjadikan suatu keberadaan, kemakrifatan cuma bersaksi kepada Allah. Jadi makanya la ilaha illa ana, yang ada ingsun Allah. Kalau orang sudah nyampe ke ingsun Allahnya, manunggaling kaulo marang Gusti ini, maksudnya ini kono kaulo yang tidak ada wujudnya manunggal marang yang berwujud, maka kaulo ini hilang, akhirnya lali ning kemanusiaan ini iling ning Allah. Maka baru bisa mengatakan oh si A waliullah atau wali ingsun, kekasih ingsun Allah. Waliullah atau kekasih ingsun apa? Ingsun Allah. Kenapa? Dia merasakan dan merasakan. Karena yang kuasa merasakan keberadaan itu cuma Allah. Makanya wong iku gak kate weruh ning Allah. Amre wong iku weruh ning Allah mungkin asyhadu alla ilaha illallah bersaksi atas Allah, maka Allah yang memperlihatkan. Karena Allah yang maha kuasa melihat. Jadi rasa, ilmu rasanya tadi yang dipertaruhkan. Jadi makanya lah sampai cek belajar tentang bagaimana kita mempelajari tentang ilmu wahdatul wujud, merasakan keberadaan Allah. Maka hati, akal dan pikiran itu diimankan dulu kepada Allah, disujudkan dulu kepada Allah, supaya hati tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang bersifat musyrik, akal juga tidak terpengaruh dengan yang bersifat musyrik, atau pikiran juga tidak terpengaruh. Jadi hati, akal dan pikiran sudah menyatu dengan satu wujud yang satu, cuma keberadaan Allah. Mati hati, akal dan pikiran sudah tidak ada, yang ada cuma wujudnya Allah. Jadi yang melihat ini apa? Yang melihat ini siapa? Allah. Yang mendengar siapa? Allah. Kenapa? Dia merasakan. Jadi si manusia merasakan pertolongan Allah, dan Allah menolong manusia lagi bumi sisinya dengan wujudnya Allah. Maka dia cuma melihat Allah. Allah itu tinggi walam anahu la ilaha illallah. Jadi kita berpikir dengan rasa, tidak berpikir dengan kalimat. Kalau dikit-dikit dengan kalimat, maka la haula wala quwata illa billah, dengan kalam Allah menolong kita. Maka yang berpikir wujudnya Allah. Kalau kita berpikir dengan rasa, kita akan menyebut bahwasanya Allah itu anak. Anak itu ingsun itu Allah. Bukan berarti Pak itu Allah, bukan. Anak ingsun ditujukan kepada Allah karena lillahi ta'alanya ingsun. Karena hati, akal dan pikiran seluruh yang diciptakan oleh Allah syaratnya itu anak ingsun Allah. Anak ingsun Allah lillahi ta'ala, yang ada cuma Allah. Itu namanya hati, akal dan pikiran sudah bersujud kepada Allah dan bersaksi atas keberadaan Allah. Bila awak dhewe sing nyekseni keberadaane manungsa, ya berarti awak dhewe kontinu sudah melupakan keberadaan Allah. Kenapa? Akhirnya sing dadene undi-undi Pak Paino, sing dadene jemblem Bu Painem, dan segala ini perkara. Padahal langit bumi saisine iku kabeh sing dadene Allah. Ini pengkajian kemarifatan. Nanti kalau kita mengatakan wali kepada seseorang, maka yang kuasa mengatakan kewalian atas seseorang dengan benar cuma Allah. Jadi akhirnya sing wali ki ya wali, ya al-waliyyu, sing weruh ki ya Allah. Jadi jangan sampai keliru paham. Pas ada wong dikatakan ada wali, gak kelampenan, wali gak sualang, sampai contoh, ojo. Ada yang mengatakan bahwasanya bukan sampai lali karo awake eling-eling Allah Ta'ala sampai gak sualang. Nabi Muhammad itu waliullah. Nabi Muhammad itu waliullah. Tapi dia eling nutupi aurat. Yang namanya ingat pada Allah, yo ingat kepada aturan kemanusiaan. Jadi manusia dadane nek bisa isine Allah, dadane nek bisa isine iki mau.
termasuk dadane manusia. Manusia diatur oleh Allah. Cara mengatur Allah Ta'ala mengutus Muhammad sebagai utusan Allah untuk menyampaikan aturan Allah secara manusiawi kaya apa. Ya kon nutupi aurat, kon salat, kon syahadat, kon bayar fitrah lan segala rukun Islam itu termasuk perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dan Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Jadi sampai kita pengen ngasih kekasih Allah, lihat dulu syaratnya piye. Syaratnya piye? Lah syaratnya api. Oh, kekasih Allah Taala sing basa syariah. Bener? Toreko ya api. Oh, kekasih Allah Taala tak basa toreko. Lah kae hakikate apike kekasih Allah kang basa hakikat. Jadi marifate apike kekasih Allah kang basa hakikat. Lah wis kabeh penyeluruh sudah ngena kepada seseorang ini, maka sing waliullah iki mau yang sudah menempati tingkat rasanya yang tertinggi yaitu keberadaan Allah atas dirinya, bukan keberadaan manusia atas dirinya. Yang ada cuma keberadaan Allah. Karena diri manusia itu tidak bersifat wujud, maka hukumnya tidak ada. Maka yang ada wujudnya Allah atas keberadaan di dirinya yang bersifat wujudnya. Makanya wujud tidak ini kalau tangannya sopong, tangannya Allah. Jadi orang kalau dikatanya kemarifatnya sudah tinggi, dia tidak pernah melihat tangannya manusia. Tangan ini tangannya Allah. Agar tidak ada undi-undi sopong Allah. Si dede kok saya sapa? Allah. Akhirnya mangan langsung kok, dipangan. Karena tingkat kemarifatannya tentang Allah itu sudah tinggi, maka dia tidak melihat nasi. Kenapa? Yang menjadi kenyang ini Allah, bukan nasi. Itu. Berarti makanya, oh dia wali. Yang mengatakan wali itu Allah. Karena tingkat kemarifatnya sudah tinggi, karena dia sudah tidak melihat atas dirinya kemanusiaan, cuma melihat keberadaan Allah. Maka yang dirasakan adalah rasanya Allah. Maka dia mengatakan dia wali Allah, wali ingsun, wali siapa? Wali anak, wali Allah, ingsun Allah. Nah, jadi untuk mengatakan sesuatu tingkat kemarifatan tentang wahdatul wujud seperti ini, makanya berbahaya diajarkan secara umum. Akhirnya dipelajari secara khusus. Kenapa? Menungso ben gak terlalu paham. Maksudnya anak ingsun Allah. Akhirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Nanti kalau kita sudah membahas tentang ilmu rasa, jasad roh terus rasa. Jadi cara ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi rasa sudah masuk di dalam kemarifatan. Nah, ini sampai ngemangsani masih buka. Ngomong ngasih di sampai rasa niki rasane Allah, keberadaannya Allah. Bukan keberadaannya manusia atau keberadaannya mata. Sampai ngerasa ini ngrungokne buka, ngrungokne. Nah, keberadaan ngrungokne iki mung sing kuwasa ngrungokne Allah. Jadi niku yang dirasakan keberadaannya Allah. Iku tingkat kemarifatan. Jadi ilmu iku lak wis rasa urusannya di kemarifatan. Jadi ketika sampai sudah merasakan keberadaan sampai, yang sampai rasakan adalah keberadaan Allah, bukan keberadaan manusia. Kenapa? Setiap kekuasaan di dalam perasa atau merasakan itu tidak akan pernah awal dari pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena semuanya akan meminta pertolongan Allah dan Allah akan menolongnya fi wujudillah, dengan wujudnya Allah. Allah tidak akan pernah hajat dengan makhluknya. Jadi Allah mungkin nolongi sampeyan, gak butuh karo makhluk Allah. Tapi Allah menjadikan Muhammad sebagai utusan Allah, Rasulullah, untuk menyampaikan. Jadi Allah mengutus Muhammad bukan berarti Allah itu minta tolong pada Muhammad, enggak. Kepada Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan Allah di situ sebagai sang penolong Nabi Muhammad untuk menyampaikan suatu perintah Allah, menyampaikan suatu amanah. Jadi makanya la haula wala quwata illa billah. Ora ono kaya sing kuat ibadah tanpa pitulungane Allah. Wong iki dipaham oleh sing gak paham sampe takoni secara perseorangan. Kenapa? Pengkajian seperti ini itu sangat berbahaya bila dingaji secara umum. Kenapa? Takut keliru
keliru paham, berarti gagal paham. Jadi tidak menyebut manusia sebagai Allah, bukan. Manusia tetap manusia. Allah itu yang maha kuasa yang menciptakan manusia. Tapi ketika kita itu mempelajari tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah Allah, maka sesungguhnya kita bersaksi atas Allah atas pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan pernah bisa beribadah, bisa inna ma'amalu bin niatin lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala adalah kita afdolu tikri falamanahu lanillah illallah, selalu mengingat Allah dalam suatu perbuatan. Ketika kita mengatakan melihat sesuatu hal yang aneh-aneh aja kumul, karena mungkin Gusti Allah kalau sing mokal. Jangan melihat sesuatu hal langsung memvonis iki A, si iki si B, iki si C. Kalau memang syariatnya belum mencukupi di dalam dirinya, jangan diikuti. Ikuti makom masing-masing. Ya sampai makom sampai ingin ikuti, yang penting sampai itu, yang penting iman kepada Allah. Tapi tingkat kewalian manusia itu ditentukan tingkat kemarifatan manusia atas keberadaan Allah. Ketika kemanusiaannya ini tidak sampai, tidak nyampe kepada tingkat kemarifatannya kepada Allah, maka dia bukan waliullah. Tapi bisa saja Allah menciptakan orang yang tidak beriman kepada Allah dengan berbagai macam kelebihan, karena Allah itu maha kuasa. Jangan sampai keliru. Yang tahu wali itu cuma Allah, karena wali itu maknanya itu mau manggone ono katresnan itu layu perkara ono ing rasa. Sing kuwasa muni wali, yo sing rasane kecintaan atas yang diwalikan yang dicintai. Nah, punten sekarang, ya cukup ngaji ini. Sore, pembukaan manfaati, masalah kafir ini waktunya wala, kalau si kurang paham ditakoni, insyaallah, kasih takon jadi jawab, kasih kata takon aku yang menengahi, berarti sampai keputusan ini, kalau mungkin Pak.